Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Gani Maulana Hakim dengan nomor pokok mahasiswa terakhir 3113. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project yang sudah saya lakukan. Saya memilih menganalisis yaitu dengan tentang judul pengaruh penggunaan alarm terhadap ketepatan waktu kehadiran kuliah mahasiswa. Jadi untuk di pembahasan kali ini yang awal, analisis yang saya gunakan adalah analisis dalam penelitian yang ini adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah yaitu analisis regresi sederhana untuk meneliti ada atau tidak adanya pengaruh antara penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran waktu kuliah mahasiswa. Dan dari itu di sini saya dapat dugaan yang pertama yaitu H0, yaitu tidak adanya pengaruh antara penggunaan alarm dan ketepatan kehadiran waktu kuliah mahasiswa. Dan untuk H1-nya ini terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran waktu kuliah mahasiswa. Dan penelitian ini bersifat dua arah atau two tail. Untuk selanjutnya di sini ada level signifikasi. Dalam penelitian ini gunakan level signifikasi alfa sebesar 0,05%, 0,05 atau 5%. Untuk level signifikasi itu adalah batas kesalahan yang masih dapat diterima ketika seorang peneliti mengambil keputusan dalam uji statistik. Alfa itu menunjukkan kemungkinan peneliti melakukan kesalahan dalam tipe 1, yaitu seperti menolak hipotesis 0 yaitu H0, padahal sebenarnya H0 itu benar. Untuk pemilihan tingkat signifikasi di 0,05 itu didasarkan pada standar umum dalam penelitian sosial dan perilaku, di mana nilai ini tuh dianggap cukup untuk memberikan tingkat kehati-hatian yang baik tanpa membuat kriteria pengujian yang terlalu ketat. Dengan demikian, keputusan dalam uji hipotesis akan mengikuti aturan seperti ini, yaitu jika p-value itu lebih kecil dari level signifikasinya yaitu 0,05, berarti H0-nya itu ditolak dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y. Dan jika p-value itu lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 itu tidak ditolak dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Maka dengan penggunaan level signifikasi 5% ini menjadi dasar dalam analisis regresi sederhana pada penelitian mengenai pengaruh waktu penggunaan Maka dengan itu penggunaan level signifikasi 5% ini menjadi dasar dalam analisis regresi sederhana pada penelitian mengenai pengaruh penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran mata kuliah mahasiswa. Teknik pengambilan data. Di sini data penelitian ini tuh diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan dengan Google Form dengan total 43 koresponden. Adapun kriteria responden penelitian seperti 1. Para mahasiswa aktif kejuruan tinggi. Lalu berikutnya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner pada variabel X. Pertanyaan yang pertama yaitu saya menggunakan alarm untuk mengingatkan jadwal mata kuliah. Lalu yang kedua, alarm membantu saya bersiap lebih awal sebelum berangkat kuliah. Dan yang ketiga itu saya jarang lupa jadwal kuliah karena adanya reminder atau alarm. Untuk variabel Y, yang pertama, saya sering datang terlambat ke kelas. Dan yang kedua, saya hadir tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, saya jarang terlambat masuk kelas ketika menggunakan alarm. Selanjutnya, jenis data dalam penelitian ini tuh menggunakan data kuantitatif primer yang diperoleh dari kuesioner Google Form itu. Semua pertanyaan itu menggunakan skala Likert 1-5, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju,
dan 2 itu tidak setuju, dan yang 3 itu netral, dan yang 4 itu setuju, dan yang 5 itu sangat setuju. Untuk variabel penelitian, variabel X yaitu pengguna alarm terdiri dari 3 pertanyaan, yang dimana semakin tinggi angkanya maka berarti yang menggunakan alarm itu juga semakin tinggi atau semakin banyak. Dan untuk yang lalu untuk variabel Y yaitu ketepatan kehadiran, yang dimana terdiri dari 3 pertanyaan tadi dengan catatan angka yang lebih tinggi menunjukkan ketepatan kehadiran yang semakin baik, yaitu seperti jarang telat atau selalu tepat waktu. Untuk cara menghitung skornya, di sini skor untuk total variabel X menjumlahkan dari nilai dari X1 sampai 3 dengan rentang nilai 5 sampai 15. Untuk variabel Y-nya yaitu ketepatan kehadiran terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu dengan angka yang lebih tinggi berarti menunjukkan ketepatan kehadiran yang semakin baik seperti jarang telat atau selalu tepat waktu. Dan untuk cara menghitung skornya yaitu dari skor total variabel X itu menjumlahkan nilai dari X1 sampai X3 dengan rentang nilai 3 sampai 15. Dan untuk skor total variabel Y menjumlahkan dari nilai Y1 sampai Y3 dengan rentang nilai 3 sampai 15 juga. Untuk pengolahan data yang sudah dirapikan hanya angka 1 sampai 5, yaitu kemudian diolah untuk dijadikan statistik deskriptif atau rata-rata dan standar deviasi, lalu uji korelasi Pearson dengan hubungan X dan Y, lalu regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y. Dan level signifikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu level signifikasi dalam penelitian itu digunakan tingkat 0,5 atau 5%, yang artinya hasil dianggap signifikan jika P value-nya itu di bawah yaitu atau kurang dari 0,05. Dan di sini ada data mentahan yang didapat dari hasil Google Form. Terdapat 3 koresponden, dan untuk hasil mengolah datanya itu pertama kita buka Excel. Setelah kita jumlahkan semua datanya dari variabel X sama Y, lalu kita akan menggunakan data analis. Jadi untuk mendapatkan hasilnya, kita di sini buka di kolom data ini, lalu di sini ada analisis pojok kanan sini, dan kita klik data analisis, lalu kita pilih regresi. Setelah itu kita pilih datanya untuk variabel Y nya, kita plot hasil datanya, dan yang Y aja gak sama X nya. Kalau sudah, untuk yang input X range ini kita masukkan data yang X. Nah, setelah sudah, kita pilih level signifikasi yang 95% ini, kita pilih yang range 95% ini, terus kita pilih output range, kita centang di residual plots dan line fit plots, lalu normal probability plots dan label. Lalu kita klik ke output range ini, kita taruh di sini datanya, lalu klik OK. Nah, setelah didapatkan, di sini bisa dilihat untuk datanya. Di sini terdapat dari summary dan beberapa residual plotnya ini. Lalu, nah setelah itu kita langsung lanjut saja
di sini untuk hasil interpretasi datanya, yaitu ketidakakuratan. Yang pertama ada ketidakakuratan perhitungan, dan di sini nilai total si S, Y atau X secara keseluruhan itu bisa kita lihat dari regression static sini dan di kolom standard error, yang dimana hasilnya 1,5778. Dan untuk yang SA ini, yaitu intercept atau konstantanya, itu dapat dilihat dari sini, yaitu dari intercept di standard error 08025. Lalu untuk yang SB, slope atau kemiringannya, itu dapat dilihat dari data tadi, dari sini residualnya di bawahnya intercept standard error tadi, yaitu senilai 0,0680. Lalu selanjutnya untuk koefisien determinasi R², kita dapat dari data tadi bisa dilihat di regression static sini kolom, yaitu di kolom R² ini, yaitu kita dapatkan dengan nilai 0,10259639, yang dimana artinya kemampuan dari variabel X ini, yaitu di penggunaan alarm, berpengaruh sebesar hanya 10,25% terhadap variabel Y, yaitu ketepatan kehadiran mahasiswa. Sementara sisanya 89,75% itu dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Jadi selain penggunaan alarm gitu dari variabel X-nya. Untuk korelasi di R ini, kita dapatkan datanya dari data tadi. Dari sini, yaitu multiple R, kalau multiple R dengan nilai 0,320306712, yang dimana artinya pada confidence 95% tadi, nilai korelasi atau koefisiennya itu sebesar 32,03%, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup lemah antara penggunaan alarm dan ketepatan kehadiran mahasiswa, karena di bawah 50%, yang artinya semakin tinggi penggunaan alarm maka ketepatan kehadiran cenderung mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan untuk persamaan regresi menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, yang dimana nilai A ini didapat dari data tadi, dari intercept di koefisien ini, yaitu 8,34074421. Dan untuk dari BX ini, yang dimana nilai B ini didapat dari di bawahnya koefisien tadi, yaitu 0,415527015. Dan untuk A ini merupakan nilai konstanta yang menunjukkan jika mahasiswa sama sekali tidak menggunakan alarm, maka nilai ketepatan kehadiran yang diprediksi itu sekitar 8,3407 poin. Dan untuk yang B ada di 0,1455, yang merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan bahwa ketika mahasiswa satu kali lebih sering menggunakan alarm, maka akan menaikkan tingkat ketepatan kehadiran sebesar 0,1455 poin. Dan untuk selanjutnya ada uji signifikasi koefisien regresi. Untuk nilai F hitung ini bisa kita dapatkan bisa dilihat dari data tadi, yaitu pada bagian
tadi ini ada di ANOVA di regression di bawahnya F ini, yaitu senilai 4,57303,217. Lalu dengan tingkat signifikasi dengan sebesar 0,038 yang bisa kita dapatkan atau kita lihat dari sini significance F, yaitu sebesar tadi 0,03, yang dimana level signifikasi sebesar 0,03 ini itu di bawah 0,05, yang artinya ada pengaruh dari variabel X dan variabel Y, yaitu waktu penggunaan alarm mempengaruhi ketepatan kehadiran mahasiswa. Untuk signifikasi F yang 0,03 tadi, ini artinya nilai signifikasi yang 0,03 lebih kecil dari level signifikasi yang 0,5%, yang 5% tadi, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kita di sini untuk kejadian H1-nya itu diterima dan untuk H0-nya itu ditolak karena ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran waktu kuliah mahasiswa. Untuk taraf nyatanya tadi 5%, yaitu taraf yang umum dipakai dan lumayan dipercaya. Dan untuk di tabel di sini nilai DF yang digunakan untuk mencari di tabel dari alfa dibagi 2 lalu dibagi dalam kurung DF sama dengan N minus K, yang dimana N merupakan jumlah sampel dan K adalah jumlah variabelnya. Dan untuk alfa ini menggunakan taraf nyata ini atau menggunakan level signifikasi yang tadi 0,05. Lalu dapat didapatkan dari di tabel di angka 0,05 dan 41 didapatkan hasil 2,020, yang artinya dihitung senilai 2,13865 ini lebih besar daripada di tabelnya 2,020, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh nyata antara penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran mahasiswa, yang dimana semakin tinggi penggunaan alarm yang menggunakan alarm itu, maka ketepatan kehadiran mahasiswa itu akan benar-benar berubah makin baik gitu. Dan untuk interval, selanjutnya ada interval. Dari data di atas, confidence interval di 95% ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi waktu pengguna Untuk selanjutnya di sini ada interval. Dari data di atas, confidence di interval 95% menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran mahasiswa berada pada rentang 0,079 hingga 0,2830. Karena seluruh rentang berada di positif, yaitu gak ada yang di negatif dan tidak ada yang melalui angka 0, maka pengaruh tersebut signifikan dan konsisten bersifat selalu positif. Dengan kata lain, semakin sering mahasiswa menggunakan alarm, maka ketepatan kehadiran mahasiswa cenderung meningkat secara signifikan. Nah, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang sudah dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti dari koefisien determinasi R² di angka 0,1025 atau 10,25% ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah, namun masih ada hubungan antara penggunaan alarm variabel X terhadap variabel Y, yaitu ketepatan kehadiran mahasiswa di mata kuliah. Namun di 89,75% sisanya itu dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yang dimana terdapat variabel lain yaitu selain penggunaan alarm.
Dan untuk nilai signifikasi F di 0,03863 ini, yang artinya dimana nilai signifikasi 0,03 ini lebih kecil daripada level signifikasi yang dipakai, yaitu di 5% atau 0,05, sehingga kita dapat menerima yang menunjukkan kita dapat menerima kejadian H1 dan menolak H0, yang dimana bahwa ada pengaruh penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran mata kuliah mahasiswa. Dan untuk dari nilai T hitung dari 2,13 ini ternyata itu lebih besar dari T-table-nya yang di 2,020, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dan Y. Artinya pengaruh nyata antara penggunaan alarm terhadap ketepatan kehadiran mata kuliah mahasiswa. Jadi yang dimana dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil penelitian ini bisa didapatkan bahwa hasilnya yaitu di kejadian H1 nya itu diterima dan si kejadian H0 nya itu ditolak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.